Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hananda Atika Putri dari kelas 12 MIPA 6 SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi ujian praktik bahasa Indonesia mengenai materi teks artikel dengan guru pembimbing yang terhormat Bapak Rizky Hidayatullah Nur Hikmat. Tema artikel yang saya ambil adalah mengenai kasus penipuan dengan judul artikel "Awas, penipuan sedang mengintaimu". Ancaman aksi penipuan semakin marak terjadi di tengah kondisi pandemi COVID-19. Aksi penipuan ini pun dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari menghubungi nomor telepon, SMS, media sosial, sampai mengirim email ke alamat email pribadi. Ditambah lagi dengan kondisi pandemi seperti saat ini, yang menyulitkan ekonomi banyak orang, menyebabkan masyarakat lebih mudah percaya dan tergiur akan tawaran para pelaku penipuan yang seolah menjanjikannya sebuah keuntungan yang besar. Dari awal tahun 2021, publik seringkali digemparkan oleh pemberitaan kasus-kasus penipuan yang menyebabkan korbannya mengalami kerugian hingga mencapai jutaan, bahkan miliaran rupiah. Kasus penipuan ini seakan tidak pernah ada habisnya, walaupun telah terbongkar secara satu persatu. Dikhawatirkan bahwa masih banyak aksi penipuan lainnya yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang belum terungkap dan mengancam ketentraman masyarakat Indonesia. Selain itu, masyarakat Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi, kesulitan ekonomi akibat pandemi juga ikut merasa was-was karena ancaman dari penipuan yang sedang mengintai mereka. Sumber dari banyak berita online, beberapa kasus penipuan yang terjadi belakangan ini diantaranya adalah penipuan berkedok investasi yang berujung pembobolan rekening ATM. Selain itu, juga ditemukan penipuan dengan modus pembukaan lowongan pekerjaan, bahkan pengangkatan CPNS melalui jalur khusus tanpa tes. Hal tersebut tentu sangat menggiurkan masyarakat. Masyarakat seolah terhipnotis dengan tawaran si penipu, terlebih lagi dalam kondisi seperti saat ini, banyak dari mereka yang benar-benar membutuhkan pekerjaan setelah sebelumnya terpaksa di PHK akibat kerugian perusahaan yang tak terbendung selama pandemi. Bukan hanya itu saja, aksi penipuan juga datang dari grabtoko.com, yaitu aplikasi belanja online yang menawarkan barang dengan harga miring. Ternyata, setelah dikonfirmasi, grabtoko.com bukanlah aplikasi resmi di bawah naungan perusahaan besar Grab. Dari berita yang telah saya baca di internet, grabtoko.com memperoleh keuntungan dari aksi penipuannya hingga mencapai 17 miliar rupiah setiap bulannya. Hal tersebut membuktikan bahwa nyatanya masih banyak masyarakat Indonesia yang kurang selektif dalam memilih informasi. Kemudian, terdapat pula kasus penipuan oleh mafia tanah yang mengganti nama kepemilikan pada sertifikat tanah dengan modus berniat ingin membeli tanah tersebut. Serta masih banyak kasus penipuan lainnya yang terjadi sejak awal Januari 2021 hingga sampai saat ini. Para pelaku penipuan pasti sangat memanfaatkan kondisi krisis seperti saat ini untuk memperoleh mangsa yang lebih banyak. Percayalah, aksi penipuan benar-benar sedang mengintai Anda. Oleh karena itu, diperlukan adanya proteksi dan sikap selektif dari masyarakat Indonesia untuk memilah informasi mana yang benar dan mana yang hanya sebuah penipuan belaka. Tentu, hal tersebut bukanlah perkara yang sulit. Pada intinya, masing-masing individu harus menjaga hawa nafsunya dari segala macam tawaran menggiurkan dari para pelaku penipuan. Perlu diingat pula bahwa jangan mudah percaya terhadap seseorang yang baru dikenal, apalagi seseorang itu sampai menawarkan kamu sebuah keuntungan yang besar di luar nalar, karena itu sama sekali tidak mungkin. Bukannya untung, kalian malah buntung. Kemudian pemerintah juga perlu lebih menindak tegas atas kasus penipuan ini dan memburu semua sindikat penipuan yang ramai beredar di tengah masyarakat luas. Apabila hal ini tidak diungkap secara cepat, maka akan semakin banyak menjebak masyarakat Indonesia. Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia yang baik, berpikirlah dengan logis sebelum bertindak, mencari tahu kebenarannya sebelum berkeputusan, dan bekerja keraslah apabila ingin menggapai sebuah kesuksesan. Karena tidak ada kesuksesan yang instan untuk didapat dengan mudah. Contohnya seperti kasus penipuan pengangkatan CPNS yang melalui jalur khusus tanpa tes. Tentu saja apabila hal ini dipikir secara logis, ini benar-benar tidak masuk akal. Dan ini sudah pasti merupakan sebuah penipuan.
Mulai dari saat ini, bersama-sama kita hidupkan sikap selektif kita terhadap informasi yang kita dapatkan agar kita bisa mengetahui mana yang benar-benar real dan mana yang hanya sebuah penipuan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.